Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musriatin, guru SKI kelas 8. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dinasti Al-Ayyubiyah. Berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Bani Ayyubiyah merupakan keturunan Ayyub suku Kurdi. Pendiri dinasti Ayyubiyah adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, putra dari Najamuddin bin Ayyub. Pada masa Nuruddin Zangki, gubernur Suriah dari Bani Abbasiyah, Salahuddin diangkat sebagai kepala garnison di Baalbek. Kehidupan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubiyah penuh dengan perjuangan dan peperangan. Semua itu dilakukan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis dalam memadamkan pemberontakan dan juga menghadapi tentara salib. Perang yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan dan membela agama. Selain itu, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga seorang yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap umat agama lain. Contohnya, ketika menguasai Iskandariyah, ia mengunjungi orang-orang Kristen. Setelah perdamaian tercapai dengan pasukan salib, ia mengizinkan mereka berziarah ke Baitul Maqdis. Ia menyamar sebagai dokter untuk mengobati musuhnya yang sangat kejam, yaitu Richard Lionheart. Selanjutnya kita berbicara tentang keberhasilan Salahuddin sebagai tentara. Keberhasilan beliau sebagai tentara mulai terlihat ketika ia mendampingi pamannya Asaduddin Shirkuh yang mendapat tugas dari Nuruddin Zangi untuk membantu dinasti Fatimiyah mengembalikan kekuasaannya, sehingga beliau dan pamannya mendapat hadiah dari Perdana Menteri berupa sepertiga pajak tanah Mesir. Akhirnya, Syawar berhasil menduduki kembali jabatannya pada tahun 1164 Masehi. Peperangan sengit antara pasukan Salahuddin dan pasukan Syawar. 3 tahun kemudian, Salahuddin kembali menyertai pamannya ke Mesir. Hal ini dilakukan karena Perdana Menteri Syawar bersekutu atau bekerja sama dengan Amauri, yaitu seorang panglima perang tentara salib yang dulu pernah membantu Dirgam. Maka terjadilah peperangan yang sangat sengit antara pasukan Salahuddin dan pasukan Syawar yang dibantu oleh Amauri. Dalam peperangan tersebut, pasukan Salahuddin berhasil menduduki Iskandariyah, tetapi ia dikepung dari darat dan laut oleh tentara salib yang dipimpin oleh Amauri. Isi perjanjian damai pada Agustus 1167 Masehi yang isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertukaran tawaran perang. Yang kedua, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi harus kembali ke Suriah. Yang ketiga, Amauri harus kembali ke Yerusalem. Yang keempat, kota Iskandaria diserahkan kembali kepada Syawar. Pada tahun 1169 Masehi, tentara salib yang dipimpin oleh Amauri melanggar perjanjian damai yang disepakati dahulu, yaitu dia menyerang Mesir dan bermaksud untuk menguasainya. Hal itu tentu saja sangat membahayakan keadaan umat Islam di Mesir, karena mereka banyak membunuh rakyat di Mesir. Yang kedua, mereka berusaha menurunkan Khalifah Al-Adid dari jabatannya. Pengangkatan Perdana Menteri Mesir pada tahun 1169 Masehi. Khalifah Al-Adid mengangkat Asaduddin Shirkuh sebagai Perdana Menteri Mesir pada tahun 1169 Masehi. Ini merupakan pertama kalinya keluarga Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri hanya 2 bulan karena meninggal dunia. Khalifah Al-Adid akhirnya mengangkat Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri menggantikan pamannya, yaitu Asaduddin Shirkuh dalam usia 32 tahun. Sebagai Perdana Menteri, beliau mendapati gelar Al-Malik An-Nasir, artinya penguasa yang bijaksana. Setelah Khalifah Al-Adid atau Khalifah dinasti Fatimiyah yang terakhir wafat pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berkuasa penuh untuk menjalankan peran keagamaan dan politik. Maka sejak saat itulah dinasti Ayyubiyah mulai berkuasa hingga sekitar 75 tahun lamanya.
Berikut adalah penguasa-penguasa dinasti Al-Ayyubiyah beserta tahun pemerintahannya. Di antara beberapa pengusaha dinasti Al-Ayyubiyah, ada beberapa pengusaha yang menonjol, yaitu yang pertama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi pada tahun 1171 sampai 1193 Masehi. Yang kedua, Malik Al-Adil Saifuddin, pemerintahan pertama yang memimpin pada tahun 1200 sampai 1218 Masehi. Yang ketiga, Malik Al-Kamil Muhammad yang memimpin pada 1218 sampai 1238 Masehi. Selanjutnya kita akan membahas tentang Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang memimpin pada tahun 1171 sampai 1193 Masehi. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi tidak hanya dikenal sebagai seorang panglima perang yang gagah, berani, dan ditakuti, akan tetapi lebih dari itu, beliau adalah seorang yang sangat memperhatikan kemajuan pendidikan. Salah satu karya monumental yang disumbangkannya selama beliau menjabat sebagai sultan adalah bangunan sebuah benteng pertahanan yang diberi nama Qal'atul Jabal yang dibangun di Kairo pada tahun 1183 Masehi. Selain itu, beliau juga merupakan salah seorang sultan dari dinasti Ayyubiyah yang memiliki kemampuan memimpin. Hal ini diketahui dari cara Salahuddin Yusuf Al-Ayyubiyah dalam mengangkat para pembantunya atau wazir, yang terdiri dari orang-orang cerdas dan terdidik. Mereka antara lain seperti Al-Qadi, Al-Fadil, dan Al-Khatib Al-Isfahani. Sementara itu, sekretaris pribadinya bernama Bahruddin bin Shaddad yang kemudian dikenal sebagai penulis biografinya. Berikut ini adalah beberapa cabang dinasti Ayyubiyah. Berikut ini adalah beberapa orang iri dan yang melakukan pemberontakan terhadap Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang pertama, pemberontakan yang dilakukan Nuruddin Zangki. Ia memberontak karena kebesaran namanya tersaingi oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang kedua, pemberontakan yang dilakukan Hijab atau kepala rumah tangga Khalifah Al-Adid. Ia memberontak karena merasa hak-haknya banyak dikurangi. Yang ketiga, pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Asasin yang dipimpin oleh Shah Sinan karena merasa tersaingi. Yang keempat, pemberontakan yang dilakukan Zangki. Kelompok ini merupakan pembela Al-Malik As-Salih yang bersekongkol dengan Al-Ghazi atau penguasa Mosul dan paman Malik As-Salih Ismail yang berusaha menjatuhkan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi karena merasa tersaingi. Perang melawan tentara salib yang pertama adalah melawan Al-Malik I, Taja Yerusalem. Yang kedua melawan Baldwin IV atau putra Al-Malik I. Yang ketiga melawan Reynold de Chatillon atau penguasa banteng Karak di sebelah timur Laut Mati. Yang keempat melawan Raja Baldwin V, sehingga kota-kota seperti Tiberias, Nasirah, Samaria, Swedia, Beirut, Batrun, Akra, Ramallah, Gaza, Hebron, Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Berikut adalah para penguasa Eropa yang membantu dalam perang melawan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang pertama, Philip II, Raja Prancis. Yang kedua, Richard I, The Lionheart atau Hati Singa, Raja Inggris. Yang ketiga, William adalah Raja Sisilia. Yang keempat, Frederick Barbarossa, Kaisar Jerman. Setelah perang melawan tentara salib selesai, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi memindahkan pusat pemerintahannya dari Mesir ke Damaskus dan dia meninggal di sana pada tahun 1193 Masehi dalam usia 57 tahun. Selanjutnya kita akan membahas tentang Malik Al-Adil Saifuddin, pemerintahan satu yang memimpin pada tahun 1200 sampai 1218 Masehi. Sering dipanggil Al-Adil, nama lengkapnya adalah Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Dari nama Saifuddin inilah tentara salib memberi julukan Sapadin. Beliau putra Najmuddin Ayyub yang merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Setelah kematian Salahuddin, ia menghadapi pemberontakan dari Izzuddin di Mosul
Ia juga menentukan siapa yang berhak menjadi penguasa ketika menjadi perselisihan di antara anak-anak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, yaitu Al-Aziz dan Al-Afdal. Setelah kematian Al-Aziz, Al-Afdal berusaha menduduki jabatan sultan. Akan tetapi Al-Adil beranggapan Al-Afdal tidak pantas menjadi sultan. Akhirnya terjadilah peperangan antara keduanya. Al-Adil berhasil mengalahkan Al-Afdal dan beliau menjadi sultan di Damaskus. Al-Adil merupakan seorang pemimpin pemerintahan dan mengatur strategi yang berbakat dan efektif. Berakhirnya dinasti Ayyubiyah. Runtuhnya dinasti Ayyubiyah dimulai pada masa pemerintahan Sultan As-Salih. Setelah As-Salih meninggal pada tahun 1249 Masehi, kaum Mamluk mengangkat istri As-Salih Sajaratut Dur sebagai sultanah. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Meskipun demikian, dinasti Ayyubiyah masih berkuasa di Suriah. Pada tahun 1260 Masehi, tentara Mongol hendak menyerbu Mesir. Komando tentara Islam dipegang oleh Qutus, panglima perang Mamluk. Dalam pertempuran di Ain Jalut, Qutus berhasil mengalahkan tentara Mongol dengan gemilang. Selanjutnya, Qutus mengambil alih kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Sejak itu berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Jika salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.